Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Kehidupan di dunia hiburan bisa dikatakan penuh gemerlap, namun jika mereka yang tidak eksis bisa jadi tersingkir. Hidup para selebriti tentu tak selalu ada di puncak. Ketika para artis tidak lagi bermunculan di layar kaca atau istilahnya sudah tak laku lagi, maka pekerjaan apapun bakal dilakukan untuk bertahan hidup. Tak tanggung-tanggung kehidupan para artis ini berubah 180 derajat menjadi serba kekurangan dan kesulitan ekonomi. Bahkan para netizen menyebut para artis ini terlalu sombong saat sedang naik daun ketika menjadi publik figur. Siapa sajakah mereka? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum oleh tim Sudut. 1. Kevin Sanova. Pecinta sinetron tanah air serial Anak Langit tentunya tidak asing lagi dengan sosok Kevin Sanova. Kevin Sanova kini tengah menjadi sorotan netizen lantaran beralih profesi menjadi penjual roti keliling, padahal sebelumnya Kevin Sanova merupakan salah satu pemain sinetron Anak Langit bersama Stefan William hingga Ranti Maria. Kevin Sanova harus banting setir menjadi penjual roti keliling sebab tak ada lagi job di dunia entertainment. Ia pun harus banting tulang untuk mendapatkan uang demi menyambung hidup. Kevin ceritakan setelah karirnya di dunia hiburan redup, Kevin pun menjual rumah dan mobilnya untuk membuka usaha bakso. Namun usaha tersebut tidak berjalan seperti yang dibayangkan. Akhirnya Kevin pun mencoba usaha lain yakni jualan roti. Kevin juga menyampaikan bahwa keuntungan bersih yang dia dapatkan dari jualannya ini sekitar 18.000 setiap harinya. 2. Ade Londok. Masih ingat dengan sosok Ade Londok yang sempat viral pada tahun 2020? Seperti diketahui, Ade Londok viral karena videonya yang mempromosikan Odading Mang Oleh. Setelah namanya dikenal publik, Ade Londok langsung diajak kolaborasi dengan sederet artis dan YouTuber. Tak hanya itu, Ade Londok juga kebanjiran endorse. Ia bahkan bermain dalam acara komedi yang disandingkan dengan artis serta pelawak senior. Namun sayang bercandaannya saat itu dianggap keterlaluan. Yakni saat syuting dengan pelawak Malih Tongtong, kelakuan Ade dianggap tidak sopan terhadap pelawak senior tersebut. Pasalnya Ade tega menarik kursi Haji Malih Tongtong hingga terjatuh kala itu. Alhasil Malih jatuh terjengkal dan kesal dengan perbuatan Ade. Karena sikapnya inilah karir Ade Londok di dunia hiburan hanyalah seumur jagung. Ia kemudian tak pernah terlihat lagi di layar kaca TV. Lama tak terdengar, Ade Londok ternyata kini kembali menjalani pekerjaan lamanya sebagai tukang jahit. Lokasi tempatnya bekerja berada di pertokohan sekitar Jalan Kosambi, Kota Bandung. 3. Edward Akbar. Kandasnya hubungan rumah tangga Edward Akbar dan Kimberly Ryder sampai saat ini masih jadi perbincangan. Sang aktris sudah melayangkan gugatan cerai pada tanggal 12 Juli tahun 2024 lalu. Tak cuma itu, Edward Akbar juga dilaporkan atas kasus dugaan penggelapan mobil. Edward Akbar juga mengaku kehilangan pekerjaan buntut kasus perceraian dengan artis peran Kimberly Ryder, serta dugaan penggelapan satu unit mobil. Edward Akbar kini mengaku sepi job, imbas pemberitaan dirinya yang dituding menggelapkan mobil. Menurut Edward Akbar, laporan tersebut sangat memengaruhi pekerjaannya. Ada beberapa kontrak kerja yang dibatalkan setelah dirinya dituduh melakukan tindak kejahatan. 4. Sidik Edward. Kabar tidak sedap datang dari seorang mantan pemain FTV, Sidik Edward. Bagaimana tidak saat ini Sidik harus berjualan cilok dengan sang istri karena tidak ada job untuk kembali syuting. Seperti yang kita ketahui, Sidik Edward mulai terjun ke dunia hiburan sebagai aktor sejak tahun 2010. Namun saat ini ia tengah mengalami masa sulit bersama keluarga. Rupanya hal ini berawal dari adegan FTV yang sempat viral di TikTok beberapa waktu lalu. Dalam tayangan itu, Sidik Edward memerankan karakter seseorang yang memiliki tangan bunting,
Tapi dalam tayangan itu tangan yang seharusnya buntung ini justru tampak keluar dari baju bagian bawah. Karena sebuah kesalahan yang berujung viral dan Siddiq dianggap mengecewakan. Singkat cerita, kesalahan itu berdampak pada personal branding Siddiq dan hal itu membuat banyak pihak ogah mempekerjakan Siddiq. Siddiq sepertinya sudah tabah dan sabar menjalani kehidupannya yang tengah mengalami ujian. Aktor FTV dan sinetron kini harus ganti pekerjaan dan jauh dari dunia hiburan, yakni berjualan bakso cilok. Sehari-hari lewat akun media sosial, Siddiq Edward kerap membagikan unggahan saat berjualan bakso di pinggir jalan bersama istrinya. 5. Stuart Collin. Wajah tampan aktor Stuart Collin sudah lama tak menghiasi layar kaca. Sosok Stuart Collin terakhir ramai menjadi pemberitaan karena perceraiannya dengan Risty Tagor. Pernikahan yang baru berjalan 4 bulan itu harus kandas begitu saja. Usai pemberitaan perceraiannya kala itu viral, karirnya pun ikut meredup. Santer beredar kabar jika Stuart Collin mengalami kebangkrutan hingga harus jualan gorengan. Rupanya kabar Stuart Collin berjualan pisang goreng terendus oleh media. Akibatnya banyak media yang mengupas tentang usaha bintang sinetron Bidadari-Bidadari Surga itu yang kini banting setir jadi penjual gorengan. Bahkan Stuart Collin mengaku kala itu banyak yang mencibirnya berjualan gorengan. 6. Ferry Affandi. Masih ingatkah dengan Ferry Affandi? Sosok juara Akademi Fantasi Indosiar di musim pertama. Suara emasnya dalam melantunkan lagu di atas panggung sempat membuat Ferry Affandi jadi pujaan para remaja pada zamannya. Terbukti ia berhasil keluar sebagai juara 1 dalam ajang Akademi Fantasi Indosiar musim pertama pada tahun 2000-an silam. Usai menjuarai ajang Akademi Fantasi Indosiar, Ferry mengeluarkan single lagu berjudul Selamanya. Genre pop dan selayang pandang berirama Melayu. Ferry Affandi juga mendapat kontrak eksklusif selama 3 tahun dari Indonesia. Selain itu dia juga sempat bermain di beberapa FTV dan sinetron. Kini Ferry Affandi memutuskan jadi pedagang setelah popularitasnya sebagai penyanyi meredup. Ferry yang populer di tahun 2004 dikabarkan berjualan mie di salah satu ruko di Tangerang. 7. Melati Cecilia. Melati Cecilia adalah mantan anggota Jakarta 48 dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Usai lulus dari girl band yang membesarkan namanya tersebut, gadis cantik ini beralih profesi menjadi penjual nasi bakar. Menurut pengakuannya, ia mampu menjual 200 porsi nasi bakar sehari yang dibanderol dengan harga Rp15.000 sampai Rp20.000. Dagangannya tersebut sempat viral di TikTok karena dinilai banyak konsumen memiliki cita rasa yang lezat. 8. Caesar. Namanya sempat melejit ketika mengisi sebuah acara komedi You Keep Smile pada tahun 2013 silam. Dalam acara komedi tersebut, Caesar Putra Aditya memiliki goyangan yang sangat dikenal dan ikonik pada masa itu. Sayangnya nama Caesar dalam seiring berjalannya waktu mulai meredup. Berhentinya acara komedi tersebut menjadi salah satu penyebab lama tak terdengar kabarnya Caesar Aditya. Caesar justru muncul dengan berita heboh. Pria yang kini mencoba peruntungan dari media sosial TikTok itu dituding menjadi pemakai obat terlarang. Tuduhan itu muncul saat ia melakukan siaran langsung di TikTok dengan wajah pucat. Caesar menjadi sorotan banyak orang. Caesar juga mampu melakukan live selama 24 jam non-stop. Netizen menyebut Caesar begadang, tidak tidur dan live 24 jam non-stop itu demi dapat gift. Akibat dituding netizen pakai sabu-sabu saat live, kediaman Caesar digerebek petugas Badan Narkotika Nasional baru-baru ini. Nah, itulah deretan artis yang berubah 180 derajat menjadi serba kekurangan dan kesulitan ekonomi. Mari kita doakan semoga para artis tersebut diberikan kemudahan dalam menjalani hidupnya. Silakan sobat sudut tulis komentarnya. Salam hangat dari Mimin, terima kasih.